Bisikan Horror Story. Jangan lupa like and subscribe. Mari Pak, saya makan duluan, ucap seorang pemuda kepadaku. Di sebuah warung makan bakso di pinggir jalan, aku duduk sambil menunggu pesanan baksoku datang. Di kursi seberang mejaku, duduk seorang pemuda yang menggunakan jaket kulit hitam. Sambil duduk, dia menyapaku sambil berucap permisi untuk makan terlebih dahulu. "Oh iya, silakan Dek," jawabku. Beberapa saat kemudian datanglah bakso pesananku yang diantarkan oleh seorang ibu-ibu. Tanpa berkata-kata, dia menyuguhkanku bakso beserta minum yang kupesan di atas meja di hadapanku. "Terima kasih Bu," ucapku ramah kepadanya. Tapi entah dia mendengar atau tidak, ucapan terima kasihku tak dijawabnya. "Dingin sekali ini Bu, tidak ada ramahnya sama pembeli." Padahal warung baksonya sunyi, hanya aku dan seorang pemuda itu yang makan di sini. Seharusnya ibu itu bersikap ramah, agar semua pelanggan betah makan di sini, kataku dalam hati. Kulihat seorang pria tua sedang duduk di dekat gerobak bakso sambil memperhatikanku yang sepertinya adalah suami dari ibu itu. Sambil mulai menyantap bakso, aku mencoba membuka percakapan dengan pemuda di hadapanku. "Adek sering makan di sini?" tanyaku. "Tidak Pak, saya kebetulan lewat aja. Karena lapar, saya mampir," jawabnya ramah. Ada yang aneh dengan mereka. Sikap mereka dingin sekali. Saya mencoba ramah, tapi tidak ditanggapi sama sekali, kataku sedikit kesal. Sambil makan, pemuda itu melirik sedikit ke arah bapak dan ibu penjual bakso. Kemudian dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Malam ini dingin sekali, aku sudah pakai jaket tebal, masih saja terasa dingin," kataku sambil menaikkan resleting jaketku. Beberapa saat ketika aku tengah makan, tiba-tiba tercium bau busuk. Entah dari mana datangnya bau itu. Tetapi rasanya begitu menusuk hidung, hingga rasanya mau mutah dibuatnya. Bau busuk apa ini? Kamu cium juga nggak?" tanyaku kepada pemuda di depanku sambil berbisik. "Iya Pak, saya menciumnya juga," jawabnya sambil menganggukkan kepalanya. Secara spontan aku melirik ke arah bapak dan ibu penjual baksonya. Entah mengapa, sepertinya mereka mengetahui apa yang kubicarakan tadi. Mata mereka tengah mengawasiku dengan wajah tanpa ekspresi. Perasaanku tidak enak, bukan karena rasa baksonya, tapi karena sedari tadi sepertinya kami terus diawasi dan dilihat oleh mereka berdua. Ada terlintas di pikiranku kalau warung bakso ini bukan warung bakso biasa. Kenapa cuma mereka yang berjualan di jalanan sepi seperti ini? Aneh sekali. Sedari tadi aku lihat beberapa kendaraan bermotor yang melintas, tidak ada satupun yang mampir untuk makan. "Wah, ada yang tidak beres nih," kataku dalam hati. Cepat-cepat aku berdiri dan beranjak ingin cepat pergi melanjutkan perjalananku. "Mau kemana Pak? Baksonya belum habis dimakan," tanya pemuda itu padaku. Karena bau busuk tadi rasanya selera makanku hilang seketika. Ditambah tatapan aneh dari para penjual bakso itu. "Perut saya udah kenyang Dek, lagian sudah larut malam sekali. Saya harus cepat melanjutkan perjalanan, biar sebelum tengah malam saya sudah berada di rumah," jawabku. Sambil mengucapkan permisi kepadanya, saya berjalan menuju gerobak bakso. Dan dengan memberanikan diri, aku menanyakan berapa yang harus kubayar untuk makan dan minum yang kupesan tadi. Perlahan, ibu penjual bakso itu berdiri dan berjalan mendekatiku. Raut wajahnya dan tatapannya begitu menakutkan buatku. Keningnya berkerut dan matanya menyipit saat menatapku. Ibu itu menoleh ke sana kemari dan akhirnya tatapannya berhenti pada meja makan di mana aku duduk tadi. Kemudian, dia menatapku. "Bapak tadi ngomong sama siapa?" tanya ibu itu padaku. Aku terkejut dengan pertanyaannya. "Hah? Ngomong sama Mas yang..." Seketika aku terdiam. Saat aku menoleh ke arah tempat di mana aku duduk tadi, tidak terlihat pemuda yang duduk di seberang mejaku. Saya lihat
Bapak tadi asik makan sambil bicara sendiri, kata ibu penjual bakso itu heran. Tak terasa keringat dingin bercucuran dari keningku, dan jantungku berdegup kencang. Seketika ketakutan menyelimutiku, hingga bulu kuduku berdiri. Ambil saja kembaliannya, Bu. Cepat-cepat aku mengeluarkan uang Rp50.000 dari dompetku dan bergegas pergi dengan motorku. Dan cerita pun selesai.